Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng dari Tanah Dayak bagian ketiga dengan judul Sangumang dan Maharaja Kedua. Penulis Esau Albert Menggang. Penerbit PT Balai Pustaka. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan, klik tombol like-nya atau jempolnya dan silahkan bagikan dongeng-dongeng Nusantara ini ke teman-teman yang lainnya. Selamat mendengarkan. Cerita Sangumang dan Maharaja bukan cuma satu, tetapi banyak sekali. Sangumang merupakan kiasan bagi seorang pemuda yang cerdik, sedangkan Maharaja merupakan kiasan bagi seorang tua yang dungu. Salah satu dari sekian banyak cerita Sangumang dan Maharaja itu seperti berikut. Pada suatu sore, Sangumang pergi menjala, tidak berteman. Sudah agak lama Sangumang menebarkan jalanya sepanjang pantai yang biasanya banyak ikannya. Namun tidak seekor ikan pun diperolehnya. Sangumang yakin tentu ada seseorang yang baru menjala di tempat itu. Sampai hampir tengah malam, Sangumang masih belum mendapat seekor ikan pun. Akhirnya ia jadi penasaran lalu pergi menjala di gosong pasir yang letaknya agak jauh dari kampung. Gosong pasir itu jarang sekali didatangi untuk menjala di sana. Bukan karena ikannya tidak ada, malah banyak ada satu sebab. Mengapa tempat itu jarang didatangi? Sebab hantunya banyak sekali. Hanya pemberani-pemberani yang betul-betul beranilah yang mau datang menjala di sana. Ketika Sangumang tiba di gosong pasir itu, ia melihat beberapa buah perahu ada di sana. Pantas ikan-ikan ini habis karena sudah dijala orang lain, pikir Sangumang. Tetapi manakah mereka? Sangumang tidak melihat seorang pun sedang menjala. Namun di tengah-tengah gosong pasir terlihat api unggun dan boleh jadi penjala-penjala itu sedang beristirahat di sana. Benar juga, setelah Sangumang pergi ke tempat itu, terlihatlah olehnya 10 orang sedang tidur nyenyak. Di dekat api unggun itu bertumpuk-tumpuk ikan besar. Lebih baik saya ikut mereka tidur di sini, pikir Sangumang serta merebahkan dirinya di tengah-tengah mereka. Sejurus lamanya salah seorang terbangun, ia marah-marah. Mengapa sekarang kita ini sesak? Sedangkan tadi tidak sesesak ini, kata yang bangun itu. Ya, apa yang kamu katakan itu benar. Tadi kita tidak sesak, tetapi sekarang sesak benar. Alah, boleh jadi ada orang lain ikut kita tidur, jawab yang seorang lagi. Sangumang terbangun, ia agak khawatir kalau ia diketahui. Coba saya hitung, apakah jumlah kita tetap seperti tadi, ataukah ada yang menambah? Jawab Sangumang seraya menghitung. 1, 2, 3, 9, 10, termasuk saya, kata Sangumang menghitung. Sebenarnya Sangumang berdusta karena jumlah mereka 11 termasuk dia. Kalau begitu, tidak seorang pun yang bertambah. Jumlah kita tetap yang tadi saja, kata yang lain lagi. Mereka pun kembali tidur. Ketika sedang asik tidur, Sangumang pun bangun. Semua ikan-ikan itu diangkutnya ke perahunya, dan pergilah ia cepat-cepat dari situ membawa ikan hasil curiannya. Ternyata mereka yang tidur di gosong pasir tadi tidak lain dari 10 hantu yang sedang menjala. Hantu-hantu itu tidak mengetahui kedatangan Sangumang ke situ. Mereka amat kecewa. Setelah mengetahui ikan-ikan yang mereka peroleh, tidak satu pun yang tertinggal. Habis diambil oleh Sangumang semuanya. Walaupun Sangumang termasuk seorang yang kuat makan, namun tidaklah ia sanggup makan ikan sebanyak itu sendiri. Sebagian diberikannya kepada pamannya Maharaja. Sore ini
Kau tidak usah memasak banyak-banyak, putri bungsu. Bapak hendak makan di rumah Sang Umang. Tentu ikannya masih bersisa dan Bapak akan menanyakan padanya rahasia bagaimana caranya memperoleh ikan sebanyak itu, kata Maharaja. Hati-hatilah, Pak. Bapak seringkali kena tipu Sang Umang. Dan sayalah yang selalu Bapak korbankan untuk menembus dosa, jawab si putri bungsu mengingatkan bapaknya. Putri bungsu tahu benar tipe kakaknya, si Sang Umang yang penipu itu. Jangan sampai menuduh seperti itu, putri bungsu. Tidakkah engkau merasakan betapa baiknya Sang Umang yang telah sudi mengirimkan ikan-ikan itu kepada kita? Kalau bukan Sang Umang yang memberikan ikan-ikan itu, tentu pagi sore kita cuma akan makan daun ubi kayu saja, bantah bapaknya seraya pergi. Belum lagi sampai ke rumah Sang Umang sudah terdengar tawa Paman Maharaja. Tidak salah lagi, tentu ini bau panggang ikan anakku. Sang Umang, kali ini aku akan makan banyak-banyak. Bila kau terlanjur masak sedikit, biarlah aku saja yang makan. Kau boleh masak lagi kemudian. Paman Maharaja kah itu? Mari Paman, silahkan masuk. Kebetulan saya banyak sekali memasak dan akan mengundang Paman juga. Alangkah baiknya hati Sang Umang kepada pamannya Maharaja, sedikit pun tidak diketahui oleh Maharaja bahwa Sang Umang berudang di balik batu. Keramah tamahan Sang Umang hanya disebabkan pamannya Maharaja itu, bapaknya si putri bungsu. Putri bungsu itulah sumber keramah tamahan Sang Umang, bukan karena sifatnya yang asli. Coba engkau ceritakan, bagaimana caranya engkau memperoleh ikan sebanyak ini? Tanya Paman Maharaja sambil makan mereka ngobrol. Kemarin saya menjala ke gosong pasir yang berhantu. Ada 10 hantu sedang menjala dan saya lihat ikan yang mereka peroleh banyak sekali. Sambil menunggu mereka tidur nyenyak, saya pun ikut mereka tidur. Tetapi seorang di antaranya terbangun dan akan menghitung jumlah kami. Sebelum ia mulai menghitung, saya dahului dia. Sayalah akhirnya yang menghitung untuk kami. Sudah. Saya akan mencari yang lebih banyak dari ini lagi. Datanglah besok ke rumah dan mintalah pada Bawi Jahawen. Tanpa menunggu lagi, Maharaja pun terus pergi menjala ke gosong pasir yang terkenal berhantu banyak. Sambil menunggu sampai malam larut, Maharaja menjala dulu di sekitar tempat itu. Bila malam sudah larut, Maharaja singgah ke gosong pasir di mana 10 hantu sedang tidur. Maharaja pun ikut pula tidur. Ia menyelipkan dirinya di tengah-tengah kawanan hantu tadi. Tidak lama kemudian seorang hantu terbangun. Ia marah-marah. Aneh betul, sudah 2 malam ini kita terus-menerus kepanasan. Apakah udara mendung sehingga terasa panas begini? Keluhnya. Iya, malam ini berbintang. Tidak terlihat sepotong awan pun yang menunjukkan akan hujan. Boleh jadi ada orang lain yang ikut kita tidur malam ini. Belum selesai hantu tadi berbicara, Maharaja sudah memotong. Baiklah, saya hitung dulu jumlah kita. Apakah masih tetap seperti semula? 1, 2, 3, 9, 10, 11 termasuk saya, kata Maharaja. Salah hitunganmu itu. Kamu tidak pandai menghitung. 10 kamu, hitung 11, kata hantu yang seorang lagi. Maharaja merasa tersinggung dikatakan tidak pandai menghitung. Agak marah ia menjawab, coba saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Kalau tidak percaya, hitunglah kembali. Hantu-hantu tadi menjadi curiga. Seorang di antaranya turut menghitung. Benar, hitungan Maharaja tidak salah karena jumlah mereka berubah menjadi 11. Kalau begitu, tentu di antara kita sebanyak ini tidak termasuk keluarga hantu. Cobalah kita periksa. Aduh, pemirsa. Nah, ini dia yang menghitung tadi. Dia ini bukanlah hantu. Pantas malam kemarin kita kehilangan ikan-ikan kita.
Tidak lain lagi, pasti dialah yang telah mencuri ikan kita itu. Alangkah marahnya kawanan hantu itu pada si Maharaja. Beramai-ramai mereka menghukumnya dengan menarik hidungnya, sehingga akhirnya hidung si Maharaja menjadi panjang selawi atau 25 depa. Maharaja pun pulanglah ke rumahnya, tidak seekor ikan pun diperolehnya, malah sebaliknya ia mendapat malu yang besar karena hidungnya terlalu panjang. Bawi Jahawen, datanglah pada kakakmu Sang Umang. Beritahukan bapak sakit agar ia datang mengobat bapak, perintah bapaknya. Bawi Jahawen menceritakan nasib bapaknya yang malang itu pada Sang Umang sambil tersenyum simpul. Sang Umang mengunjungi paman Maharaja. Itulah kalau pura-pura tahu, tidak mau bertanya agar dianggap orang pandai. Sebab itu, mulai hari ini saya akan merantau ke seluruh pelosok dunia untuk menceritakan hidung pamanku Maharaja Panjang Selawi. Pecah pengayuh akan kusambung, patah penggalah akan kuikat, agar saya dapat merantau mengabarkan berita ini. Jangan Sang Umang, jangan, aku malu. Paman akan memberikan kepadamu Bawi Jahawen, boleh kau perlakukan sesuka hatimu. Untuk apa saya jadikan hamba sahaya? Tidak sampai hati karena masih saudara. Saya jadikan istri, ditertawakan orang. Bawi Jahawen bukanlah gadis yang pantas dijadikan istri. Kalau begitu, akan paman berikan putri bungsu. Maukah engkau? Ya, daripada dikatakan tidak kasihan kepada paman, mau tidak mau, ya terpaksa, jawab Sang Umang dengan nada berat. Tetapi dalam hatinya malah tertawa gelak, karena putri bungsu itulah idaman hatinya selama ini. Tamat pemirsa dongeng dari Tanah Dayak yang berjudul Sang Umang dan Maharaja Kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.